terkait Venezuela ini ya, yang presidennya ini baru saja ditangkap oleh Amerika Serikat oleh Donald Trump, Tribuners. Kemudian untuk saat ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kabarnya telah memulai langkahnya untuk memanfaatkan cadangan minyak Venezuela yang memang melimpah, Tribuners. Ia mulai mengumpulkan para eksekutif perusahaan minyak dan gas ini untuk mendorong mereka bisa segera kembali ke Venezuela. Dan memang sejak serangan militer Amerika Serikat untuk menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada Sabtu 3 Januari lalu, Trump ini dengan cepat mengubah narasi dengan mengatakan langkah ini sebagai peluang ekonomi baru bagi Amerika Serikat. Bahkan, Amerika Serikat ini telah menyita kapal tanker yang membawa minyak Venezuela dan menyatakan bahwa Amerika Serikat ini mengambil alih penjualan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak Venezuela yang sebelumnya dikenai sanksi. Nah, pemerintah Amerika Serikat ini juga menyebut akan mengendalikan penjualan minyak tersebut ke seluruh dunia tanpa batas waktu. Dan kemudian saat membuka pertemuan dengan para eksekutif industri minyak di Gedung Putih ya pada Jumat 9 Januari, Trump pun berusaha meyakinkan mereka agar tidak ragu untuk berinvestasi atau kembali beroperasi di negara Amerika Selatan itu. Jadi dalam pertemuan ini pihaknya mengundang para eksekutif dari 17 perusahaan minyak, Tribuners, termasuk Chevron dan yang memang masih beroperasi di Venezuela dan juga ExxonMobil dan ConocoPhillips. Jadi kedua perusahaan yang terakhir tersebut, ExxonMobil dan ConocoPhillips, memang terakhir ini sebelumnya memiliki proyek minyak di Venezuela yang hilang akibat nasionalisasi bisnis swasta pada 2007 di bawah pemerintahan pendahulu Maduro. Kemudian, Trump ini menyebut perlunya perubahan signifikan yang harus dilakukan pada kerangka kerja komersial ini dan sistem hukumnya. Jadi ia juga menerangkan bahwa harus ada perlindungan investasi yang berkelanjutan serta perubahan pada undang-undang hidrokarbon di Venezuela. Kemudian, untuk perusahaan lain yang diundang ini termasuk Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, ini yang berbasis ya di Singapura. Kemudian ada juga Eni dari Italia dan Repsol dari Spanyol serta sejumlah perusahaan domestik dan internasional lain dengan kepentingan beragam dari mulai konstruksi hingga pasar komoditas. Dan perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat memang sejauh ini sebagian besar ini masih menahan diri untuk mengonfirmasi investasi di Venezuela karena kontrak dan jaminan hukum dinilai perlu disiapkan terlebih dahulu. Bahkan Trump ini telah mengisyaratkan Amerika Serikat akan membantu menjamin investasi apapun yang dilakukan. Kemudian buntut meningkatnya risiko geopolitik serta dinamika hubungan Amerika Serikat dan Venezuela, harga minyak dunia dikabarkan melonjak tajam pada perdagangan akhir pekan ini, Tribuners. Dikutip dari Reuters, harga minyak Brent ini naik 59 sen atau 0,95% ya, menjadi 62,58 dolar Amerika Serikat per barel pada penutupan perdagangan Jumat 9 Januari 2026. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat ini melesat 54 sen atau 0,9% ke level 58,30 dolar Amerika Serikat per barelnya. Dan kedua acuan harga ini telah melonjak lebih dari 3% setelah sempat melemah selama 2 hari berturut-turut. Dan secara mingguan, Brent ini diperkirakan mencatat kenaikan sekitar 3%, sedangkan untuk WTI menguat 1,7%, menandai pemulihan harga yang cukup solid ya, Tribuners. Dan adapun lonjakan harga minyak ini mulai terlihat sejak awal pekan ya sebenarnya, ketika pasar ini mulai menghitung potensi dampak langkah Amerika Serikat di Venezuela.
di mana pada awal pekan kemarin Presiden AS Donald Trump ini membidik transfer antara 30 hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela ke Amerika Serikat. Dan Trump menggambarkan kesepakatan ini sebagai peluang ekonomi sekaligus juga langkah kemanusiaan tuturnya. Karena menurutnya hasil penjualan minyak ini akan dijual dengan harga pasar dan pendapatannya kabarnya dikendalikan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan dana ini digunakan bagi kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat. Namun ekspektasi ini justru membatasi ruang kenaikan harga karena pasar ini mulai mengantisipasi tambahan pasokan baru jika sanksi terhadap Venezuela dilonggarkan secara selektif. Dan meski Venezuela saat ini hanya menyumbang sebagian kecil dari total pasokan global, negara ini memang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dan setiap prospek perubahan besar pada produksi atau aliran minyaknya ini membuka ketidakpastian tentang bagaimana minyak tersebut akan didistribusikan atau diperdagangkan ke depan. Dari ketidakpastian ini membuat harga dunia bergerak naik dan turun atau fluktuatif karena trader dan investor ini menilai dampaknya secara terus-menerus. Dan hal tersebut menyebabkan harga minyak bergerak fluktuatif karena kekuatan pasar berupaya menyeimbangkan antara risiko geopolitik yang meningkat dan realitas pasokan yang masih mencukupi. Kemudian selain Venezuela, Tribuners, ancaman tekanan ini muncul juga terhadap Greenland dan terus saja semakin memanas, Tribuners. Bahkan pada Jumat 9 Januari lalu, Trump ini kembali menyarankan penggunaan kekerasan untuk merebut Greenland. Ia bahkan mengabaikan kedaulatan Denmark atas pulau Arktik yang otonom tersebut. Dan memang pernyataan ini disampaikan Trump pula dalam pertemuan dengan para eksekutif tadi untuk keinginan mereka mendapatkan keuntungan di Venezuela. Nah, Trump berjanji akan melakukan sesuatu untuk tanah Greenland tersebut, Tribuners. Ia mengatakan menguasai Greenland ini sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat mengingat meningkatnya aktivitas militer Rusia dan Cina di Arktik. Ia tidak akan membiarkan Rusia atau Cina ini bisa menduduki Greenland, Tribuners. Jadi pihaknya ini akan melakukan sesuatu dengan Greenland entah dengan cara yang baik atau dengan cara yang lebih sulit. Dan memang Tribuners, dalam beberapa tahun terakhir Cina dan Rusia ini telah meningkatkan aktivitas militernya di wilayah Arktik. Akan tetapi, tidak satu pun yang mengklaim kepemilikan atas pulau es yang luas ini Bahkan Denmark dan sekutu Eropa lainnya juga terkejut atas ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland, padahal Amerika Serikat sendiri sudah memiliki pangkalan militer di wilayah tersebut. Dari Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen telah memperingatkan invasi ke Greenland ini akan mengakhiri segalanya yang berarti NATO dan struktur keamanan pasca Perang Dunia II. Namun Trump ini justru menganggap enteng kekhawatiran Denmark yang merupakan sekutu setia Amerika Serikat yang bergabung dalam invasi Irak pada 2003. Dan untuk agenda mendatang, Tribuners, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Denmark dan juga perwakilan dari Greenland pada pekan depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.